Selamat siang, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Magosik. Semoga ngobrol asik. Oke, setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari MPK, dari OSIS, dari Rohis, terus juga kemarin berbagai pengalaman Benar ya dengan banget. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bantul yang buat kalian yang belum nonton ditonton dulu buat episode yang kemarin banget itu nih, teman-teman. kisahnya inspiratif, inspiratif banget. iya, Membangkitkan motivasi kita semua untuk meraih mimpi kita ya, Mam ya. betul. Dan Oke. kali ini nggak kalah menarik tentunya kita kedatangan narasumber yang hebat, Super duper keren. istimewa tentunya. Tentunya. Nah, kembali lagi nih teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Cia dan rekan aku. Saya Imam. Oke, kali ini kita mau berbincang tentang apa ya Kak kira-kira? Kali ini kita akan berbincang tentang narkotika, tentang Oke. peraturan daerah dan juga tentang lingkungan kita lah tentunya. Bu. Oke, banyak ya. Banyak dan pastinya menarik. Bener banget nih. Di sini kan narasumber kita udah ada 3 nih teman-teman. Yang mana tentunya Bapak dan Ibu di sini adalah public figure kita yang bener-bener punya pengalaman yang super duper banget nih, yang bikin kita bisa ngeliat nih, wah nanti Perda kayak di Bantul tuh kayak gimana sih? Wah, penanganan narkoba, narkotika dan semacamnya di Bantul tuh kayak gimana dan apa sih peran-perannya kayak gitu kita bisa tahu teman-teman. Betul. Sehingga anak muda sekarang tuh bisa terbuka ya pikirannya. Bener tentang banget hal nih. Gen Z tersebut. itu kan apa ya? Cenderungnya kita harus kritis ya. Betul. Menuju Indonesia emas 2045, Yes. tentunya kita harus kritis, kita harus punya pola pikir yang bijak, yang harus mengkulik-kulik banget nih seperti itu kan. Betul. Kali ini kita Oke. kedatangan siapa, Pak? Kita kedatangan Ketua Komisi A DPRD Bantul, Bapak Jumakil. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Lalu kita juga kedatangan Kesatuan Polisi Pamong Praja Raden Jati, Bapak Bayu Broto SHM Hum. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, semangat kabar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Terus BNK Bantul, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Ibu Arifin Munajah SEMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Selamat siang. Sisma Gabas. Iya, siang. selamat siang. Loh, ini bintang tamunya sudah spesial tentunya sudah paham atas apa yang nantinya akan kita sampaikan. Betul tentunya. nih. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi podcast kami dan memberikan pelajaran-pelajaran yang penting tentunya untuk kami Gen Z yang akan menjadi penerus Bapak dan Betul. Ibu di kemudian hari Iya. seperti itu. Sebelumnya Oke. kita penasaran nih, Pak. Penasaran akan tugas-tugas dari berbagai bidang seperti Bapak DPRD, terus BNN, terus Polisi Pamong Praja itu tugasnya ngapain apa sih, Pak? Terus kita juga sebagai Gen Z ya tentunya kita Benar, Pak. perlu tahu Ya kalau dong. kita punya masalah itu yang menangani siapa sih? Kayak kita harus lapor kemana sih kalau kita punya, wah kita ngeliat nih ada yang miras, ada yang gimana. Iya. Kita harus lapor ke siapa, kita harus berperilaku seperti apa, kan kita juga harus tahu ya Mam ya. Iya. Nah, oke. Jadi langsung saja mungkin ya, kita penasaran nih, kita mulai kemungkinan dari Bapak DPRD. Sebelumnya Bapak Jumakir, selamat siang Selamat Bapak. datang, selamat datang kembali, Pak. Kemarin Selamat saya kembali, penonton, Pak. Pak. Dan tugasnya ya, kalau kemarin kita berbincang dengan Pak Jumakir itu mengenai kependudukan. Dukcapil, benar. Iya, sekarang kita mungkin akan beralih Beralih karena di sini mungkin akan ada hubungannya dengan remaja. ya tentang kita ya. Iya, karena untuk Badan Narkotika dan juga Pamong Praja itu biasanya hubungannya itu paling dekat dengan kita saat ini. Semoga Bapak juga nggak bosen-bosen ya Pak datang ke sini seperti itu. Oke Bapak, di sini kami penasaran nih Pak, bagaimana sih peran DPRD untuk menyeimbangkan antara kebijakan hukum dan pendekatan sosial terhadap masyarakat yang terlibat pelanggaran atau penyalahgunaan narkoba. Nah di sini fungsi DPRD dalam mengawasi itu bagaimana sih Pak? Gitu. Di sini kami bertanya untuk transparansi seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama kita sampaikan adalah terkait dengan ketugasan DPRD. DPRD itu kan punya tugas 3. Yang pertama pengawasan, yang kedua penganggaran, yang ketiga terkait dengan pembuatan peraturan daerah legislasi. Seperti itu. Tiga inilah tugas pemenang DPRD. Walaupun
Kalau nanti dijabarkan ya itu tidak selesai satu hari ya. Iya. Iya dong, Pak. Jadi kalau pengawasan ya kita tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan dari Oh. bupati sampai ke tingkat kelurahan yang memang ini dalam kegiatannya menggunakan uang negara kan gitu. Ketugasan kita. Seperti itu. Ketugasan kita yang kedua yaitu penganggaran dalam kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah ini kan ada yang namanya APBD kalau Kabupaten Bantul kan Oke. anggaran pendapatan belanja daerah kan yang mungkin juga sampai ke tingkat desa dengan APBK Oh. anggaran desa kan gitu. Nah ini kan yang menyusun bupati tapi saat mau digunakan itu ya minta persetujuan dalam pembahasan di lembaga DPRD. Oh. DPRD punya kewenangan terkait dengan apa? Terkait dengan penambahan ataupun pengurangan dari usulan yang diajukan oleh bupati. Jadi kita menunggu ACC ya dari Iya, BPRD jadi mau seperti tidak itu. mau ya pamannya di perjalanannya saat memang bupati yang merencanakan tapi masuk dalam pembahasan di lembaga DPRD kan nah gitu. ini menarik nih Pak, karena Iya. saya sebelumnya tuh belum tahu Pak, jujur sebagai suatu saya sering melihatnya tuh tugasnya dari Bapak Bupati karena di Benar. baliho itu kan sering kita melihatnya Bapak Bupati, tapi di balik itu semua tuh peran DPR ialah tadi merevisi ya Pak, misal Bupati ada program ini terus nanti bisa mendapat dari DPR seperti Ya, itu. jadi pemerintah daerah itu ya isinya bupati sama lembaga DPRD. Itu pemerintah yang resmi itu kan mau tidak mau kalau yang atas ya presiden dengan DPR RI kan gitu. Yang isinya mungkin presiden dengan kementerian kan gitu. Kalau di Kabupaten Bantul ya bupati dengan teman-teman OPD. Salah satunya mungkin dari Pol PP, BNN walaupun juga BNN ada alur dari cerita dari pusat tapi ini juga ada di Kabupaten Bantul kan gitu. Tugas kita kan itu penganggaran. Jadi dalam penganggaran itu ya kita sama-sama melihat dari lihat kita dengan RPJMD-nya bupati dengan visi misi bupati itu kan harus dimetkan. Oh, oke Pak. seperti Itu terus yang ketiga kita membuat peraturan daerah Perda. Perda kan gitu. Peraturan Ya, daerah. mau tidak mau di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023 kalau tidak salah itu ada Perda P4GN kan gitu. Perda terkait dengan penanggulangan narkoba. Nah ini pun kemarin kita melihat situasi di Kabupaten Bantul ini kan permasalahan narkoba itu dari tahun ke tahun kan semakin tinggi, Benar sekali, Pak. semakin tinggi. Kalau dulu dengan teman-teman kita melihat pernah tepatnya 21 September 2021 nggih, Pak Jati. Iya. Terbongkar pabrik ekstasi di Kasihan, Ngestiharjo. Oh. Itu terbesar itu. Oh, iya. Se-Asia. Oh, iya, Pak. Itu dalam satu hari bisa mencetak hampir 2 juta butir ekstasi kan gitu. Oh, seperti Itu yang di Kasihan kan itu tepatnya. Belum ada kita mau menyusun perda itu yang dibangun Tapan Potorono kan itu juga 2023 kalau tidak salah itu juga terbongkar lagi yang kemarin keripik pisang Oh iya, narkoba pernah yang dengar, Pak. Pernah dengar, dimasukkan di Iya. keripik pisang itu, keripik telo, keripik gedang Iya, kan keripik gitu. pisang. Nah ini kan menjadi permasalahan kita, makanya di Kabupaten Bantul mulai ya sekarang ini sudah ada perda terkait dengan perda P4GN terkait dengan bahaya narkoba ini. Ya ini yang biar sama-sama nanti dari teman-teman Pol PP dengan BNN dan juga mungkin Kesbangpol ataupun dari TNI Polri saat ini mau melaksanakan penertiban ataupun ya ini juga bisa semakin kuat. Tapi mau tidak mau komitmen kita bersama pemerintah dan juga teman-teman penegak hukum kita sama-sama sering kita sampaikan dengan Bu Arbin kan gitu dengan Polres masyarakat kita itu naik sojo dicekeli tapi paling tidak bisa tidak kita pencegahan kan gitu. Dan ini pun sudah kita lakukan. Pemerintah daerah mungkin dalam APBD kita setiap saat, setiap tahun kita mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke masyarakat langsung. Makanya pamannya kayak hari ini di SMA 3 ini ya. Mau tidak mau boleh suatu saat jenengan hari ini kita dengan Pol PP terkait dengan narkoba dengan mengundang BNN. Bisa lagi mungkin kapan-kapan kalau memang berkenan, jenengan boleh kok juga mengundang kami lagi. Minta mungkin kegiatan dari Trantibum ataupun dari Kesbangpol kan gitu boleh. Terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bisa masuk di sekolah-sekolah juga kan. Untuk pencegahan Untuk ya, Pak? pencegahannya kan gitu karena mau tidak mau kan kita harus menyampaikan
Komitmen kita kan iso ya pamane anak-anak kita jangan dicekeli, Iya. tapi dicegah sih. Tapi nek dicegah ra kena, ya monggo Bu Arvin dan teman-teman. Kan itu. Ini yang selama ini kita lakukan. Jadi mau tidak mau ya isi pemerintah daerah, bupati dengan DPRD, kalau yang hari ini hadir Pol PP, ya monggo ini juga sama-sama kerjasama ini terus kita lakukan dengan Pol PP, dengan BNN. Kita menyampaikan sosialisasi ke masyarakat langsung juga. Oh iya. Sebetulnya kan Pak, kita kan sebagai pemuda juga harusnya ambil peran ya Pak Iya. dalam menangani hal itu. Terus menurut Bapak nih kita harusnya bagaimana sih Pak? Atau kita harus melakukan apa? dalam menyikapi Iya. hal-hal seperti ini, karena kan tentunya di kawasan kami atau lagi di era kita sekarang, di lingkungan kita tuh pasti banyak banget nih Pak yang entah itu menggunakan ataupun menggunakan ataupun mereka tuh Miras ya. iya mereka tuh teracuni lah seperti Iya. itu Pak. Ya, mau tidak mau nek saya gini, anak-anak kita kan sebenarnya sudah besar dari orang tua kita membesarkan umur mungkin SMA ini kan sebenarnya sudah tahu toh ini baik ini jelek Iya. kan itu. Mau tidak mau kan pengawasan dari orang tua, pengawasan dari sekolah, pengawasan dari pemerintah daerah ini kan memang kadang juga tidak mungkin mampu karena jenengan lebih leluasa. Iya, Selawong di luar. Lah ini mau tidak mau ya kita pengen ya kesadaran dari anak-anak kita, penerus. Jenengan itu kan nanti penerus perjuangan estafet kita. Jenengan mungkin 5-10 tahun ke depan jenengan yang akan duduk di depan ini kan gitu. Pak Jati tinggal berapa tahun, saya sudah umur di angka mendekati setengah abad kan gitu. Bu Arvin juga tinggal beberapa lah. Mau tidak mau kan 5, 10, 15 tahun ke depan jenengan itu yang akan meneruskan estafet perjuangan kita. Jenengan lah yang akan menjadi tulang punggung perjuangan di Kabupaten Bantul ini yang akan meneruskan. Nah ini mau tidak mau kita pengen ya anak-anak kita di samping pemerintah ataupun sekolahan memahamkan terkait bahaya ini ya monggo ini dipikirkan untuk kedepannya. Kalau mungkin ada hal-hal itu ya monggo dari pemerintah daerah dengan penegak hukum ataupun Bu Arvin pun juga menyampaikan terkait dengan hal-hal mungkin permasalahan di masyarakat ini monggo sampaikan. Tidak apa-apa kan, boleh kan. Melapor berarti. Melapor boleh kan gitu. Dan laporan itu pasti aman kan gitu. Tidak mungkin akan secara teknis monggo nanti mungkin Pak Jati juga bisa nambahi kan gitu. Ataupun Bu Arvin dan juga sama Pak Bu Arvin ya anak-anak kita yang sudah kecanduan narkoba kalau mau sembuh Bu Arvin ada tempat rehabilitasi. Oh iya. Nah ini monggo nanti sejauh ini mungkin pemerintah daerah lewat Pol PP Bu Arvin mungkin itu. Seperti itu. Iya, jadi lebih terbuka loh karena Iya. Karena bener kita, nggak lama lagi beberapa tahun lagi tongkat estafet itu di kita sebenarnya. karena juga orang akan silih berganti seperti Iya. itu ya. Jadi nanti bisa aja kita besok yang duduk di sana ya gitu. Oke, menarik juga ya. Aku iya. kira adalah berhentinya tuh sampai bupati gitu Pak. Karena kami berpikir DPRD ya hanya mengawasi saja ya gitu. Iya, Tidak seperti apa ya istilahnya ACC itu yang meng-ACC adalah bupati seperti itu. Karena selama ini kan kita lihatnya yang berlalu lalang ya BNN dalam penanganan seperti itu. Itu sih Pak. Oke, menarik juga ya Kak ya. Iya. Terus mungkin- setelah dijelaskan panjang lebar dari Bapak, terima kasih Pak sudah dijelaskan. Terus untuk Satpol, mohon maaf nih, Pak. Untuk Satpol PP itu berarti dia yang turun langsung ya Pak dalam mengenangani hal tersebut. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai korelasi antara DPRD dengan Bapak Satpol PP. Dan juga penegakan perdanya mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya Sisma Gaba generasi Emas Kabupaten Amin. Bantul. Iya Pak. Izinkan saya mengawali dengan kata-kata hari ini bahwa Siap. Ya Pak. masa depan bukan sekedar impian, Oke. bukan sekedar cita-cita, tetapi masa depan bisa tumbuh atas dasar keberanian kita hari ini untuk mengukir masa depan nanti dan tentunya melawan hal-hal yang akan mengganggu kita semuanya generasi penerus. Nah, teman-teman semuanya, Sisma Gaba yang saya hormati, Satpol PP adalah salah satu pembantunya Pak Bupati yang kita diberikan amanah khusus, diberikan tugas dalam rangka membantu Bupati. Satu untuk
menegakkan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah ini adalah aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas segenap warga masyarakat. Yang kedua, Satpol PP dalam rangka membantu Pak Bupati untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan masyarakat. Tentunya lebih kita khususkan adalah warga masyarakat sebagai generasi muda, generasi penerus. Yang kedua, bahwa kita menyadari suatu kejahatan ataupun gangguan-gangguan yang mengancam adik-adik semuanya dalam mengukir masa depan itu jauh lebih berat godaannya saat ini dibandingkan dengan masa-masa lalu, masa-masa saya. Kalau di masa kecil saya, godaannya paling hanya lapar. Sekarang Tapi udah bermacam-macam ya motor Pak. nggak punya, mau kemana-mana nggak bisa, HP juga dulu belum ada, berbagai makanan belum ada. Jadi dulu cenderung aman lah. Paling-paling itu main kalau lapar pulang. Sekarang ini luar biasa. Yang mulai anak-anak semuanya sudah dipegangi motor, dipegangi handphone dan lain sebagainya, di mana di dalam satu genggaman ini menentukan nasib adik-adik semuanya. Karena hal yang baik ada di situ, tetapi hal yang buruk juga ada di situ. Nah, disitulah adik-adik semuanya perlu bijak, perlu berani untuk melawan ya sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, sehingga sekali lagi generasi saat ini ancamannya luar biasa. Salah satunya peredaran miras, peredaran narkoba. Ini sangat sulit. Pemerintah tentu sudah berbagai upaya untuk menghilangkan. Tetapi sekali lagi sunatullah ya, di dunia ini ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Dan seperti apapun sudah kita upayakan untuk menghilangkan, tetapi hal-hal yang buruk itu tetap selalu ada. Sehingga yang intinya ya adik-adik semuanya yang selalu harus bisa mengasah diri, membekali dengan wawasan-wawasan pengetahuan dan punya tekad keberanian untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Meskipun mungkin tidak nyaman. Tidak nyamannya mungkin bisa di antara pergaulan teman-teman semuanya nanti harus berbeda sendiri dan lain sebagainya, tapi itu harus dilakukan. Kalau tidak punya keberanian semacam itu, semuanya mengalir mengikuti teman-teman, tidak bisa menyaring hal yang baik dan buruk, nah itu resikonya masa depan tadi yang bisa terganggu. Nah, kita Satpol PP mempunyai tugas dalam rangka penegakan Perda di Bantul, salah satunya sudah punya Perda 4 tahun 2019 ini yang mengatur tentang minuman beralkohol dan oplosan yang telah kemarin diperbarui. Nah, Perda ini sebenarnya salah satu mengatur agar minuman beralkohol ini tidak banyak beredar di wilayah Kabupaten Bantul agar tidak mengancam generasi penerus, generasi muda kita. Tetapi sekali lagi ya tentu pemerintah tidak bisa membendung dengan meniadakan. Faktanya tetap masih selalu ada. Oleh karena itu sekali lagi, nah adik-adik sendiri pribadi ini yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai yang bisa menentukan baik buruknya ke depan. Ya, pemerintah bisanya yang membentengi, tapi sekali lagi yang paling dominan itu justru dari pribadi masing-masing. Gitu. Kan tadi ini Bapak berarti kan yang turun langsung ya ke lingkungan seperti itu. Ya. Nah, boleh nggak sih Pak cerita sedikit apa sih mungkin ada kendala atau bagaimana dalam penegakan Perda ini sendiri di Kabupaten Bantul seperti itu? Jadi yang pertama menjadi kendala bahwa minuman beralkohol yang resmi dari pemerintah itu tidak ada larangan untuk mengkonsumsi. Tidak ada larangan kita untuk minum minuman beralkohol. Kita mabuk itu tidak ada yang melarang, tidak ada pasalnya. Ya, kalau mabuk kemudian berbuat yang tidak kejahatan, nah kejahatan itu yang bisa ditindak. Nah, sehingga ini menjadi pasar.
Karena orang minum itu ya boleh, kecuali kalau oplosan ya. Oplosan itu minuman yang ilegal yang dibuat rumahan itu tidak boleh. Membuat, meminum, menyimpan, menjual belikan itu nggak boleh. Tetapi kalau minuman beralkohol yang resmi itu yang diatur hanya penjualannya. Dan di Bantul ini sudah sepakat Pak Jumaker dan teman-teman DPR Wakil Rakyat dan pemerintah kabupaten ini sepakat bahwa di Bantul tidak akan pernah diizinkan. Tetapi meskipun tidak diizinkan karena pasarnya ada, memberikan keuntungan yang besar, maka ya penjualan minuman beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi tetap Iya, ada. betul. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Yang kedua, penjualan minuman beralkohol itu sekarang ya hampir seperti narkoba. Penjualannya tidak di toko-toko resmi, tetapi penjualnya secara sembunyi-sembunyi. Iya. Salur tangan gitu. Nah, kemudian sekarang mulai online, telepon-teleponan kirim. Jadi sekarang semakin sulit. Nah, kita Satpol PP sangat perlu informasi-informasi dari masyarakat. Sehingga ketika masyarakat yang mencurigai di wilayahnya ada yang disinyalir menjual minuman beralkohol, maka dengan senang hati kami menerima laporan itu. Dan pelapor tentu akan kita rahasiakan, sangat kita rahasiakan karena itu membantu kita. Nah, dengan kerjasama itu harapannya kita bisa meminimalisir peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Seperti itu. Kemarin tuh dulu tuh saya pernah dengar nih Pak, kan tadi Bapak bilang kalau ada yang membuat, menyalurkan juga akan dipidana seperti itu Ya. ya bahasanya. Nah, yang mengetahui tapi tidak melapor tuh katanya juga bisa dipidana Pak. Apakah itu benar atau tidak ya Pak di situ? Saya juga masih agak-agak bayang-bayang nih, soalnya ada orang yang bilang kalau dia cuma hanya mengetahui tapi dia tidak melapor, itu bisa dipidana kalau ketahuan. Itu benar tidak Pak? Ya, kalau perda ini sifatnya pelanggaran ya, bukan kejahatan. Sehingga orang yang tahu kemudian tidak melapor memang tidak ada sanksi apa-apa, soalnya tidak. Berbeda dengan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat, ada yang melihat, mengerti, mengetahui kok tidak melaporkan, itu bisa menjadi ikut dipersangkakan. Tetapi kalau pelanggaran tidak. Tetapi di dalam peraturan daerah kita ini mengatur tanggung jawab dan kewajiban masyarakat. Di antaranya adalah melaporkan apabila memang di masyarakatnya diketahui ada orang yang memperjualbelikan minuman beralkohol. Nah, itu tanggung jawab masyarakat seperti itu. Nah, tentu kami berharap masyarakat bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, ikut memberikan pengawasan di masyarakat, kemudian melaporkan kepada aparat. Ya. Itu. Jadi itu tadi ya lebih terbuka jujur. Iya, lebih jujur seperti itu lebih tepatnya. Iya. Berarti yang tertangkap istilahnya dalam konteks kriminalitasnya ya Pak? Ya, Dalam perdanya itu. ya, kalau dalam perda memang yang tidak dibolehkan itu jual belinya. Oke. Menjual tanpa izin itu kena pidana. Ya, dan di Bantul itu tidak mungkin ada penjual yang diizinkan. Nah, sehingga peredaran minuman beralkohol di Bantul itu semuanya ilegal dan semuanya bisa kita pidanakan ketika kita bisa menangkap dan ada barang buktinya. Ya. Berarti itu dilegalkannya hanya di Bantul saja, di kota atau Gunung Kidul atau mana yang masih di Jogja itu sama atau beda Pak? Setiap pemerintah daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Oke. Di Bantul kebetulan sepakat tidak diizinkan dimanapun. Anti Nah, miras. di kota dan di Sleman ada beberapa memang yang diizinkan, dan memang karena aturannya juga membolehkan di tempat-tempat tertentu, di hotel-hotel, kemudian di restoran yang bintang 4 itu memang diperbolehkan untuk menjual untuk kepentingan pariwisata sebetulnya, tetapi banyak disalahgunakan. Nah, di Bantul ini sekali lagi tidak mungkin ada tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol demi generasi kita. Ini kebijakan di Kabupaten Bantul. Oke, sekarang aku jadi tahu nih perda-perda di Bantul tuh sebenarnya kerjanya kayak gimana, Ya, jujur. kriminalitasnya. Tapi Pak, saya mau tanya nih, tingkat kriminalitas
dalam konteks nabza atau minuman keras di Bantul ini banyakkah atau mungkin sama dengan regional-regional lain seperti Kota, terus Gunung Kidul, Kulon Progo ataupun Sleman seperti itu? Ya, yang pertama bahwa minuman beralkohol ini terbukti menjadi titik awal, menjadi penyebab awal, karena banyak kegiatan-kegiatan atau perilaku kriminalitas, entah pencurian, entah perkelahian, sampai pembunuhan dan lain sebagainya, itu ya berawal dari masalah minuman beralkohol ini. Ya, satu orang yang sudah sering minum minuman beralkohol itu akan ketagihan. Ketagihan itu ya rasanya harus minum. Kalau nggak punya duit ya piye carane? Kalau perlu harus mencuri. Kemudian orang yang minum minuman beralkohol itu menjadi emosionalnya tinggi. Orang yang tadinya nggak berani menjadi berani. Orang yang mau berkelahi itu biasanya nggak berani. Setelah minum kemudian menjadi berani. Nah, maka banyak sekali perkelahian. Kalau kemarin ada Klite, termasuk kemarin ada kerusuhan Polda DIY dibakar, itu orang-orang yang ketangkap itu setelah dites semuanya ya terbukti mengandung ini ada alkoholnya, didahului atau diawali dengan minuman beralkohol. Nah, sehingga karena minuman beralkohol ini menjadi penyebab utama berbagai tindak kriminalitas, maka di Bantul kita bersepakat tidak akan pernah mengizinkan minuman beralkohol, dan kami Satpol PP diberikan tugas oleh Pak Bupati untuk memburu dimanapun yang berjualan minuman beralkohol. Oke, wah menarik banget nih, ini bener wah Ternyata, jadi tahu banget gitu kan kita. Jadi tugas Satpol PP itu sebenarnya lebih dari itu seperti itu. jujur ya Pak, yang saya tahu soal Satpol PP itu kayak, kan aku kemarin buka-buka berita ya Pak, Ya. tentang ada yang namanya kemarin gerakan Gopeng Pak di Jogja. Gopeng atau Gepeng gitu Pak? Ya itu kayak Deklarasi gitu deh deklarasi Pak. Gopeng Pak. Nah itu kayak ngurusin yang pedagang-pedagang di jalanan, terus Ya. itu ada manusia silver. Nah itu kan saya kemarin lihat itu akan kayak di karantina ya, kayak saya lihat. Nah Ya, di itu, shelter seperti itu mungkin. Ya. nah itu Bisa bagaimana Pak? jelaskan Pak, karena kita juga kayak dari namanya ini menarik gitu, Iya. kayak wah beda nih namanya apa ya gitu Iya. gitu. Salah satu tugas kita tadi kita sampaikan adalah menegakkan peraturan daerah. Benar. Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka untuk mengatur aktivitas masyarakat agar berbagai kepentingan antar masyarakat ini bisa terfasilitasi, tidak saling bertabrakan. Nah, di Bantul ini ada yang kita catat 29 perda-perda yang mengandung sanksi hukum, sanksi pidana. Ada perda yang mengatur tentang minuman beralkohol, ada perda yang mengatur tentang perizinan berusaha, ada yang mengatur tentang reklame, ada yang mengatur tentang ketertiban umum, larangan mengemis di jalanan dan lain sebagainya. Oh. Nah, karena pelanggaran-pelanggaran perda ini akan menjadikan gangguan-gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Misalkan PKL itu kalau tidak kita kendalikan itu bisa mengganggu arus lalu lintas, bisa berbahaya. Masalah pengemis-pengamen di jalanan itu juga jelas membuat tidak nyaman pengendara di jalan dan lain sebagainya. Nah, kita mempunyai tugas untuk itu, dan Satpol PP kami membentuk yang namanya Pandu Garda. Pandu Garda ini pelayanan terpadu pengaduan masyarakat atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum dampak dari pelanggaran perda. Jadi kalau ada masyarakat yang terganggu atas adanya pelanggaran perda apapun, termasuk perda sekarang yang marak ini adalah banyak orang membuang sampah secara sembarangan. Oke. Nah, kami menerima aduan itu melalui berbagai cara. Bisa datang langsung, bisa pakai surat, bisa pakai WA, bisa lewat YouTube kami, Instagram kami, dan lain sebagainya. Dan kami akan menindaklanjuti. Banyak orang yang melaporkan tetangganya
membakar sampah, sampahnya membuat batuk. Ada yang melaporkan tetangganya punya aktivitas yang kemudian menimbulkan dampak kebisingan dan lain sebagainya. Kita melaporkan. Kemarin hanya karena tetangganya main layang-layang mengganggu kita macam-macam lah. Jadi ya Semuanya dilaporkan seperti Polres Pak. memang harus sabar. Jadi laporannya Harus sabar ya, karena Lucu juga ya. iya kayak karena aku tuh sering lihatnya dari pemadam kebakaran itu kan Iya. banyak-banyak, ternyata di Satpol PP Satpol juga PP cukup juga menarik ada ya. gitu kan, menarik juga ya. Layangan juga nelpon Satpol PP seperti itu. Waduh, Oke, alah. jadi tugas Satpol PP itu nggak cuma tentang narkotika Benar. ataupun penertiban jalan tapi luas gitu Pak. Kayak kalau semisal kayak vape itu termasuk bukan Pak? Termasuk apa? Bahan-bahan terlarang bukan Pak? Zat-zat adiktif Iya. atau semacamnya. Iya, sebetulnya nanti mungkin Bu Arvin Oh, iya. penerangannya. Oke. Iya, sebetulnya biasa saja. Tetapi semua itu selalu ada penyalahgunaan yang sebetulnya nggak apa-apa. Kemudian dicampuri zat-zat yang agak ada unsur narkobanya sehingga menjadi laris dan lain sebagainya. Jadi ya inilah godaan-godaan, cobaan gangguan-gangguan generasi kita saat ini itu luar biasa. Vape itu zaman saya belum ada, HP ya enggak ada, minuman macam-macam itu juga enggak ada. Sekarang ini kan gangguannya banyak sekali. Panjenengan dan teman-teman itu generasi yang sulit, dan oleh karena itu perlu tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan ini. Seperti itu. Oke. Oke, kita sudah berbicara banyak dengan Bapak Satpol PP dan tugas-tugasnya juga. Benar banget. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung ya tentang zat aktif. Benar. Apa ya zat adiktif Iya, itu? mungkin- Kamu tahu, Mam? Belum tahu. Belum tahu sih. Belum tahu. Ya, nanti kita dengerin langsung Kita aja dengerin dari yang ya, dari ahlinya. sumbernya nih teman-teman, dari yang paham banget nih, yang mengerti banget apa sih zat adiktif, apa sih narkoba itu gitu. Iya. Sebelumnya mungkin pada Ibu, nah kita mau tanya nih Bu, sebelum kita masuk ke tadi kan kita membahas Lebih apa ya jauh istilahnya, ya lingkungan yang langsung kayak gitu. Oh, Iya, Ji, Pak, Bapak, Ji. hati-hati Terima di kasih sudah jalan. menyempatkan ya, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke teman-teman, kita intro sebentar tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita kan membahasnya lingkungan langsung nih Bu. Apa istilahnya lingkup Eksekusinya ya. iya eksekusinya. Nah. Nah, tapi sebelum itu kita mau tahu nih Bu, apa sih kepanjangan dari nabza itu sebenarnya apa Bu? Kan teman-teman kita nih taunya oh narkoba, oh rokok tuh rokok kayak gitu. Tapi nggak tahu nih golong-golongannya dan kepanjangan dari nabza tuh teman-teman juga kurang tahu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Terima kasih. Jadi NAPSA itu kepanjangan dari narkotika, P-nya itu psikotropika, Psikotopika. Z-nya itu adalah zat adiktif. Berarti narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif. Ya, narkoba pun sama. Oh, narkoba sama. Narnya narkoba, narnya narkotika, ko-nya psikotropika, banyak bahan adiktif. Oh. Oh, jadi Gitu ya, sama Pak. teman-teman artinya itu Saya baru sebenarnya tahu loh sama, kalau gitu. narkoba itu ada kepanjangannya. Ada. Setahu saya narkoba Nah, ya narkoba obat-obatan gitu. berbahaya, begitu aja. Ternyata ada kepanjangannya. Oke. Mungkin bisa dijelasin Bu, apa sih dampak dari zat adiktif atau narkoba seperti ini? Ya, kalau yang namanya adiktif itu selalu membuat ketergantungan, Kecanduan. kecanduan. Banyak di lingkungan kita yang sehari-hari kita konsumsi pun bikin kecanduan. Apa tuh Bu? Contohnya Bu? Micin termasuk nggak? Micin nggak masuk gak sih Bu? Masak Tapi bikin masuk. kecanduan bro. Tapi kan bukan keras nih kan? Iya keras. sih. Iya. Ya kadang juga tidak dilarang seperti rokok. Oke, Iya. rokok. Nah, rokok itu negara tidak melarang sih, Benar. tapi itu bikin kecanduan, bener nggak? Benar. Kalau sudah terlanjur merokok, dia akan sulit berhenti. Kan emang pengen ngerokok. Ya Bro. enggak, konteksnya kan bener ya Nah, Bu. iya Rokok sih. bikin Iya. kita kecanduan, walaupun saya juga tidak pemakai rokok seperti itu. Nah, iya deh. Netting sih, netting. Ya, Oke. Terus bentuk sinerginya BNN dalam menjamah kita nih Bu, yang remaja-remaja. Kan remaja tuh akalnya tuh banyak banget nih. Bisalah dia lewat temennya, bisalah Iya. dia lewat mana. Gimana sih cara BNN untuk mengulik-ngulik itu tuh sampai ke kita seperti itu? ya. Kami selama ini dengan dibantu pemerintah daerah, ya dibantu dari
bapak-bapak di anggota DPR juga, ya, itu banyak yang mempunyai kebijakan memberikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi atau edukasi untuk siswa maupun untuk generasi muda. Ya, jadi dengan bantuan dari beliau-beliau dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, alhamdulillah di Bantul ini dalam setahun itu bisa kadang sekitar 200-an Bapak ya, berbagai program yang program edukasi dan sosialisasi yang langsung mengena ke masyarakat, termasuk ke sekolah. Ya, jadi generasi muda sekarang ini, ya, kalian Gen Z ya, Iya. itu kan saat ini dijajah tapi nggak terasa kan? Negara-negara Cina, Myanmar memasukkan narkoba ke Indonesia. Bahkan belum lama ini BNN sempat nangkap 2 ton sabu lah Wah, di mana itu Ibu kalau di boleh ini Batam. Oh, nah, Wow. ini menarik nih, menarik. Karena aku Ya. kemarin juga buka berita ya Bu ya, ada 53 ton. Banyak. Iya, dan itu sebenarnya adalah senjata untuk menghancurkan otaknya generasi muda. Tapi kita sering nggak sadar gitu. tahu? Iya. Ya, itu senjata yang nggak kelihatan, penjajah yang tanpa wajah. Ini yang harus kita waspadai bersama. Karena sekali mencoba itu akan sulit untuk lepas. Anak-anak yang sudah diracuni oleh narkoba itu kalau tidak dibantu dengan program rehabilitasi yang intens, itu akan sulit untuk lepas. Ngomong-ngomong tentang rehabilitasi nih Bu, nah saya nih sering banget nih dengar kata-kata rehabilitasi seperti itu. Di Bantul sendiri ada nggak sih Bu tempat rehabilitasinya? Ada. Nah di dalam situ tuh ngapain nih? Apakah mereka akan menjalankan terapi, ataukah nanti ada edukasi nih tentang nabza ada atau semacamnya seperti itu? Nah, kita pengen ulik sedikit seperti Iya, itu. iya. Jadi rehabilitasi narkoba itu yang dilayani secara gratis itu ada di BNN. Tapi sifatnya memang rawat jalan. Kalian sudah pernah tahu belum kantor BNN? Jangan-jangan belum Sudah tahu. dong, saya sudah. Dekat Bu. SMP 2 Bantul bukan Bu? Iya, Ya aku betul. kowe, lah aku belum. Emang sudah. Kan ada yang Aku belum tahu. di sini ya Bu. Ya. Nggak search sih. Jadi BNN ada di Jalan Bantul, KM 9, Pendowo-Harjo masuknya ya, Sewon Bantul. Jadi utara, kalau anak-anak muda dulu biasanya bilang Mes Persiba, nah itu utaranya. Wah, kurang tahu kalau itu saya. Sekarang ini dipakai untuk apa ya itu ya Pak ya sekarang ya. Mes Persiba itu Utara Gapura lah, Utara Gapura yang sudah dihancurkan. Oh iya 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 iya. Hmm. Tadi kita ada bahas-bahas tentang pengulikan itu ya. Iya, Utara Gapura Bantul yang sekarang sudah dihancurkan. Nah, itu utaranya ada barat jalan itu ada kantor BNN Kabupaten Bantul. Warna biru bukan Bu? Ya, betul. Iya. Sabang deh. Dan itu di dalamnya ada klinik kami. Oh, ada kan? Ada klinik. Di situ ada dokternya, ada perawatnya, ada konselornya. Kami menangani anak-anak yang kecanduan untuk bisa kita bantu dan itu kita layani secara gratis dan tidak akan diproses hukum. Oh enggak Bu ya. Ya, jadi jangan takut kalau mau rehab di sana tidak akan diproses hukum. Walaupun sudah di atas umur, maksudnya kan kalau kami tahu itu yang mereka rawat jalan itu karena mereka masih di bawah umur Iya. nih Bu. Bukan karena di bawah umur, tapi mereka yang masih dalam taraf awal sampai menengah itu bisa kita lakukan rawat jalan. Tapi kalau sudah parah, ya kadang harus kita rujuk. Rujuknya bisa ke panti sosial Hafara di Bantul ada yang tapi berbayar. Oh. Bisa juga ke RSJ Gracia, berbayar juga. Bisa juga ke RSJ yang lain. Oh, begitu. Oh Bu, ini kan mohon maaf nih. Itu tuh berarti kalau semisal mungkin ada teman-teman saya yang mungkin itu punya kesadaran untuk pengen berhenti nih untuk merokok atau apa, itu mungkin bisa di situ. Bu? Bisa, datang saja ke kantor kami, ke klinik kami, kita siap melayani. Oh, disuntik nggak Bu? Enggak, Enggak ya. masa narkoba disuntik. Jangan-jangan nih. Wah, suntik lah. Ada takut itu Pak. Karena di lingkungan saya ya Bu ya kan kemarin tuh kan banyak sekali tuh teman-teman saya yang nongkrong kan saya sering lihat-lihat di kafe-kafe itu kan mereka sering merokok. Nah itu tuh mungkin kalau ingin tobat Tobat. Oke, ya tobat. bisa ke BNN. Kalau merokok ya ke dokter aja Oh, ke dokter, tobatnya. Kalau merokok loh. Dokternya Iya. dokter apa Bu kalau kan? Dok rokok.
Emang ada dokter rokok gitu ya? Enggak sih. Konteks dokter rokok ini maksudnya apa? Apakah kita akan ke dokter organ, dokter apa seperti dokter umum kah seperti itu? Ya mungkin dokter umum pun bisa Dokter umum membantu, tapi yang pengen sembuh itu harus niatnya yang kuat, itu yang utama. Sebenarnya nggak harus ke Tuh, dokter teman-teman. pun bisa. Dilihat, didengar, dipahami, diresapi. Untuk teman-teman yang rokok, teman-teman yang narkotika, dipahami, diresapi atau nanti dibawa ke klinik. Itu Bu, itu yang Nih, gojek-gojek itu Bu. yang cewek-cewek nih, besok kalau punya suami pengen yang merokok enggak? Enggak. Nah, Tuh yang cowok-cowok juga didengerin tuh. Itu nanti akan menjadi pasangan hidup kalian teman-teman. Kalau kalian nggak mau, nggak akan. ya kalau suaminya merokok ini akan membahayakan seluruh keluarga. Benar sekali. Oh iya Bu. Kita kan bahas tentang rokok nih Bu. Ya. Apa sih dampak kalau kita merokok tuh apa yang rusak Bu? Apa Ya. yang terkena gitu? Yang jelas kalau dari segi kesehatan pasti, karena Iya. suami saya dulu juga perokok berat. Oh iya Bu. Sehari hampir 3 bungkus itu. Tapi sekarang berhenti total. Mau tahu resepnya? Mau. Masuk ke Kenapa? ICU. Waduh. Waduh. Berat ya. Emang Bapak Bakir apakah merokok Pak? Saya sudah 2 tahun berhenti. Alhamdulillah. Enggak ke ICU kan Pak? Enggak. Enggak. Berhenti dari niatan. Kesadaran gitu Pak? Iya. Kesadaran karena emang rokok tuh berbahaya. Kamu Ya. rokok nggak? Enggak lah. Oke. Sombong teman-teman. Enggak. Karena bukan kayak kemarin tuh enggak gimana sih. Banyak teman-teman saya bahkan keluarga si Mbak itu kalau berhenti merokok tuh akan ada dampaknya kah? Kalau misal Ke keluarga. iya kita misal kayak mau berhenti nih, kita berhenti seminggu terus nanti akan ada dampak apa? Dampaknya punya tabungan. Oh iya sih. Oh ya benar. Uangnya ditabung. Coba dihitung 20.000 kali sebulan kali 30 berapa? 600.000. 600.000 kalikan 12. Itu dalam setahun. Nanti kalikan 5 tahun. Sudah bisa untuk daftar haji itu Oh nanti. iya Bu ya. Oke. Sebenarnya orang-orang perokok tuh kalau nabung kaya dia. Benar. Iya. Tapi kecanduan aja itu jadinya Iya, emang agak sulit. agak susah gitu. Kayak di dalam rokok kan bikin kecanduan Bu. Apa Iya. ada zat apa sih di dalam rokok itu? Ada nikotin kan. Oh iya nikotin. Nah, yang sekarang vape yang tadi sempat Iya. dibahas itu di beberapa negara bahkan 35 negara di dunia ini sudah melarang vape untuk beredar. Karena ternyata banyak yang dicampuri dengan narkotik cair. Tapi itu bukan. Narkotika tapi jenisnya cair sehingga bisa dimasukkan dicampur dioplos dengan tahu. vape. Ya, vape kan cair juga Bahaya kan? banget. Iya. Nah, karena bentuknya cair jadi bisa dimasuki dioplos apa saja. Oh, itu berarti masuknya pengoplosan ya? Kalau Ya, dicampur-campur. tapi kan itu sudah dikemas lagi kan? Liquidnya. Liquidnya dikemas lagi. Di Kaltara, Kalimantan Utara kemarin saya lihat juga sudah banyak yang dirahasia karena sudah masuk ke Indonesia ternyata beberapa dicampuri dengan ganja cair. Wah ada ya. Oh, ganja Ya. bisa dicairin gitu. Ya bisa. Sekarang apa sih yang nggak bisa? Saya cuma tahu ganja dijadiin permen, ganja dijadiin keripik pisang kemarin di Bantul itu kayaknya. Terus ganja dibuat minum. Ada dibuat selai juga. Oh iya. Oh iya Bu. Iya, Kalau itu BNN gimana PDI itu, pernah itu Oh, Nemuin nangkap. Oh. wah, Selai gitu, Bu. waduh. Iya, dibikin selai dicampur makan roti. Nah ini menarik nih bukan banyak sekali variannya ya, bukan varian sih masa varian. Banyak sekali bentuknya ya Bu Jenisnya. dalam proses Benar. narkotika ini. Nah itu tuh kita kan harusnya sebagai was-was ya Bu ya Iya. tentang hal itu ada atau kita beli barang tuh ada ciri-cirinya nggak sih Bu atau hal-hal yang kalau dia tuh ini ada bahan narkotikanya nih. Kalau nggak diperiksa lab nggak akan Nggak tahu. bisa gitu, Bu? Nggak bisa, nggak terlihat. Waduh. Iya. Kalau yang permasalahan selai sama keripik pisang nih Bu, satu aja deh Bu, selainya aja nih. Itu kemarin ketawanya tuh gara-gara apa Bu? Kan kita nggak tahu nih, makan selai Iya. ya makan kayak gitu. Nggak, itu tersangkanya ditangkap dulu setelah Oh. ditanya, ditelusur, diselidiki, ternyata dipakai apa aja di ganjanya. Ternyata ada yang dimasak dia bikin selai gitu. Wow, unexpected teman-teman. Iya. Selai ya. Oh, cuma tahu ya keripik pisang kayak gitu. Ngeri ya emang ganja tuh ya Allah. Semakin menggila ya teman-teman ini. Iya. Kan kemarin aku lihat ini di berita-berita juga tentang penyeludupan ya Bu ya. Ya. Nah untuk dari segi Ibu sendiri tuh
di Bantul ini apakah ada potensi untuk penyeludupan seperti itu yang bisa Potensi di mana-mana ada. Iya sih. Ya, negara kita negara maritim ya, kelautan ya. Di sana itu ada nelayan-nelayan juga yang sampai ke tengah, mungkin juga ketemu dengan nelayan lain. Itu juga berpotensi. Kita juga dengan bandara nggak jauh juga, apalagi sekarang sudah dibuka jalan Iya, Bu, yang yang bagus baru itu ya. menuju bandara. Itu juga akan mempermudah transportasi untuk masuknya narkotika di Indonesia, di Jogja terutama. Kemudian kita sebagai daerah wisata, sebagai daerah pendidikan ya, Kota pelajar. ya kota pelajar, itu juga bisa berpengaruh karena wisata ini kan sangat dekat dengan narkoba ya. Iya sih. Ya, kemudian karena kita kota pelajar, banyak masyarakat dari luar negeri maupun dari wilayah lain masuk ke Bantul, ke Jogja untuk berbagai tujuan selain untuk pendidikan, belajar budaya, tapi mereka juga kadang ada yang dicampuri dengan niat lain, yaitu menyebarkan narkoba. Anak-anak kos di Bantul, di Jogja banyak banget. Ini sasaran empuk sekali para pengedar. Untung aku nggak ngekos sih. Loh, besok. Agak Agak tricky. riskan gitu ya. Bu. Iya. Dan setiap tahun kita meningkat terus kasus narkoba. Berapa persen tuh Bu kalau boleh tahu? Macam-macam ya. Dari 2022 itu 79, naik lagi menjadi 112 kalau nggak salah. Kemudian 130. Terakhir 2024 kemarin 135 kasus narkoba Itu di Bantul. di Bantul. Tapi itu Polres juga yang nangkap, jadi tidak dari kami Jadi, saja. korelasinya banyak ya. Iya. Dari Dan aduan masyarakat maupun aduan dari beberapa sekolah sampai saat ini masih sering terjadi. Jadi kalian teman-teman ini harus waspada nih, kawan-kawannya ini seperti Iya, apa teman-teman. saja ini. Kalau sudah ada indikasi Itu kayaknya Bima itu Bu sudah kelihatan. Waduh, nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh. Harus dibatasi, dijauhi kalau bisa. Jauhi, jangan dipakai, jangan Benar didekati banget. gitu ya. Apalagi yang efek-efek kecanduan itu bahaya kalau lepas. Zat-zat adiktif gitu ya. Iya. Aku mau nanya nih Bu, di Jogja itu kan udah banyak nih organisasi anti narkoba kayak gitu di sekolah-sekolah lah kayak gitu. Nah sebenarnya itu di bawah tangani oleh BNN langsung atau tidak sih Bu untuk sekolah organisasi nafzanya itu? ada yang di bawah binaan BNN, terutama untuk sekolah-sekolah ini kita memang menganjurkan menjadi sekolah bersinar. Sekolah bersih narkoba. Saya pingin SMA 3 ini nanti juga menjadi sekolah bersinar. Setuju nggak? Setuju dong. Harus ada pengurusnya. Satgasnya. Ya, satgasnya. Oke. Ada deklarasinya, ada kegiatannya, ada programnya. Nanti kalau teman-teman ini sudah bentuk satgas, pengen mendalami apa saja yang harus dilakukan, nanti bisa kerjasama dengan kami, minta dibina kami, siap kita. Oh seperti itu. Ya, Terus menurut Ibu organisasi nafza di sekolah-sekolah itu efisien nggak sih Bu untuk nafza? efisien karena remaja teman sebaya ini lebih efektif daripada kami yang harus menindak. Ya, jadi kalau kalian itu mendekati temennya sendiri, itu lebih mudah. Iya sih. Ya, kamu lagi galau kenapa? Kamu kok pakai narkoba kenapa? Coba saya yang tanya, kamu pakai pil ya? Langsung Takut, Bu. lari dia Iya. bukannya, Bu. Oh, gitu begitu. Tapi kalau temennya sendiri, beda. Iya sih. Nah, kalau temennya sudah bisa memahami, kemudian membantu kawan-kawannya, kalau tidak mampu, nanti kerjasama dengan kami untuk program rehab. Kami siap turun ke bawah. Kalau misalnya ada temennya yang kecanduan, ada 3 orang. Bu, kalau kami ke BNN, nanti sekolah kami terganggu. Kami yang datang ke sekolah, siap. Nanti kita pinjem ruangannya guru, kita berikan konseling, kita asesmen, seperti itu. Oh, keren juga ya, bertahan nih BNN bisa ke sekolah untuk menangani teman-teman kita yang kecanduan. Kalau kemarin Dukcapil ya ke sekolah. Iya, Dukcapil sekarang BNN. Iya, kalau tindak lakunya seperti itu. Biasanya pemeriksaannya itu terdiri dari apa aja sih Bu? Kalau sudah mengaku dia pakai, dia pecandu,
akan kita lakukan tes urin terlebih dahulu. Hmm. Nanti apa yang dia pakai di situ akan kelihatan. Di BNN ini ada 7 parameter standarnya, 7 macam zat yang bisa terdetek. Nah, kalau sudah jelas pakainya apa, nanti kita bantu lakukan asesmen permasalahannya apa yang menyebabkan, kemudian kita giring untuk dia benar-benar bisa mengendalikan dirinya agar tidak pakai lagi. Wow. Bukan, saya pernah dengar-dengar ya, Bu, kalau ingin mengurangi atau berhenti kayak misal merokok itu harus dikurangi volumenya. Apakah itu benar, Bu? Kalau menurut saya langsung berhenti saja. Ada niat dulu. Iya sih, Bu. Niat yang kuat. Syukur-syukur ada motivatornya. Ada nadarnya. Ada nadanya. Oke. Karena saya sering dengar, Bu, kalau misal udah lama merokok nih, tiba-tiba berhenti rokok tuh akan ada gejala-gejala kayak mungkin nggak nyaman, stres itu. Ya, bisa dikendalikan dengan kesibukan ataupun makan misalnya apa yang dia suka. Mengganti ya, Bu, Ya, ya? mengganti. Kalau narkoba berhenti mendadak itu juga kadang ada efeknya, tapi memang harus kuat dia karena seseorang yang berhenti pakai narkoba akan kadang mengalami sakau ya. Sakau itu apa tuh kalau? Sakit karena dikau. Masuk kamus saya. Waduh, mau gombal siapa lagi nih orangnya ya? Iya, sakau itu saat kondisi fisik yang tidak bisa menerima ketika dia waktunya pakai tapi dia nggak pakai. Oh. Jadi tubuh sudah nagih tapi tidak diberi. Karena ketika sudah ketagihan itu akan muncul banyak masalah. Ada kadang kalau morfin itu, tapi berbagai zat itu beda-beda. Kalau morfin itu akan mengeluarkan cairan dari lubang yang ada di wajah kita. Ada yang nyeri sendilang luar biasa. Nah, kalau mereka tidak kuat dengan kondisi seperti itu, dia akan relap lagi, akan kembali memakai narkoba. Tapi kalau memang dia niat benar mau berhenti, insya Allah Bisa, akan ya, Bu? dibimbing oleh teman-teman. Serem ya, Bu. Ya, tapi kalau yang masih awal-awal ya nggak sampai segitunya Iya. sih. Itu udah berarti udah pecandu berat sebenarnya. Iya, iya. Kalau menurut Ibu sendiri pernah menangani kasus seperti itu enggak? BNN kan ada tempat-tempat rehabilitasi ya, seperti di Lido, ada sekitar 6 apa 7 di se-Indonesia ini ya, yang memang membuka rawat inap. Oh iya. Ya, kalau rawat inap itu akan melalui Intens ya, Bu, ya? melalui tahapan-tahapan yang lebih Banyak. detail dan lebih banyak. Paling minimal 3 bulan baru bisa, sampai kadang 6 bulan. Banyak banget. Lama Iya. banget ya. Jangan mendekati, jangan pakai, jangan kena. Ya, itu sudah akan menghambat masa depan jelas. Iya, jelas banget sih Bu itu. Oh my god. Oke, ciri-ciri orang pemakai itu kayak gimana tuh, Bu? Apakah kayak itu? Contoh saya itu. Ayo dilihatin kalian teman-teman Nanti satu-satu ya. nanti kalian pulang berdiri di depan kaca. Yaitu ciri-cirinya seperti itu. Loh, lah. Wah. Dan adiktif dong kita Bu. Iya kan dilihat doang. Canduan. Kadang tidak kelihatan kalau dia hanya masih awal-awal. Tapi kalau sudah terlalu sering, ya ada macam-macam cirinya. Kadang bisa ada yang bersifat depresan. Depresan itu bikin ngantuk sekali zat-zat tersebut. Tapi ada yang bersifat stimulan. Kalau stimulan itu bisa energik, nggak kena lelah. Waduh. Nah, tapi ada juga yang bersifat halusinogen. Halusinasi. Ya, kayak kalian kalau lagi halu tuh loh, yang dibayangin yang enggak gitu. Apa yang iya ya? Jadi banyak ya. Banyak banget. Efeknya juga. Efeknya banyak Berbagai banget. macam narkoba dampaknya beda-beda. Gitu, Bu. Tapi yang jelas tadi juga disampaikan Pak Kasat Pol PP, narkoba itu sumber dari segala kriminal yang ada. Jadi ketika seseorang sudah memakai narkoba, emosinya sering muncul, kemudian Temperamen gitu ya. ya, kemudian kalau dia tidak punya uang, dia akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan narkoba, berbuat kriminal, nyopet, nyolong, ngapusi, Oh my god. ngerampok. Kadang juga anak-anak kelitih, anak-anak jalanan itu juga mana berani mereka membacok, membunuh orang yang nggak dikenal. Iya, Itu Bu. kalau nggak dipengaruhi narkoba nggak mungkin. Jadi
Jadi rasa empatinya itu hilang kalau berarti. Ya, dia sudah yang terpengaruh otaknya, jelas. Berarti langsung ke otak. Ya, saraf otak itu pasti kena. Oh. Makanya rumah sakitnya juga rumah sakit jiwa. Saya pikirnya rumah sakit jiwa mengkhususi menangani, maksudnya amit-amit nah ODGJ seperti itu. Ya, ODGJ ya. Iya, tapi maksudnya saya nggak akan nyangka kalau orang yang menggunakan nafza itu juga masuknya di rumah sakit jiwa, karena kan terhitungnya mereka masih memiliki kesadaran kayak gitu loh. Tapi dokternya tetap dokter jiwa. Oh, betul. Iyalah, karena udah ada efeknya. Ya sih benar. Iya. Oke, keren juga ya. BNN tuh luas banget. Ya kita menangani jadi hal tahu tersebut. narkoba yang dikasih di selai, dikasih di keripik pisang, terus juga macam-macam apa ya, organisasi, ada sekolah-sekolah yang sudah punya organisasi nafza ya Ibu. Tadi Iya. nama programnya apa Ibu? Bersinar. Sekolah bersinar. Sekolah bersinar. Kalau yang kita biayai itu desa bersinar. Jadi Oh, kita desa nggarap bersinar. kelurahan-kelurahan satu persatu, kita garap setiap tahun. Begitu untuk dijadikan kelurahan bersinar. Kalau kelurahan bersinar tuh kalau boleh tahu udah ada berapa kelurahan nih Bu? Ada 11 sekarang. Kalau sekolahnya? Sekolahnya baru SMA Sanden, SMP Sewon, ada baru sekitar, belum banyak. Makanya saya pingin SMA 3 ini menjadi sekolah bersinar nih, menjadi pelopor nih. Kan Bersinar. wilayahnya di kota. Iya Bu, harusnya lebih ini ya Bu. Nah, lebih. betul. Itu teman-teman besok apa lu Bu? Kalau masih belum paham nanti bisa main ke BNN, Oh, iya. ya. Betul, Oke. betul. Boleh nanti kita visit-visit ya Ibu? Iya, main ke BNN boleh. Oke. Mungkin Lihat kedepannya kliniknya bisa menjadi- juga. Oh boleh Ibu. Iya, kita ada klinik di situ. Berarti itu klinik buka setiap hari gitu ya Bu? Setiap jam kerja. Setiap jam kerja, berarti Senin sampai Jumat. Iya. Oke. Gitu ya. Oke, itu mungkin nanti kita bisa lah visit-visit ya Iya, kalau kita lebih ulik lagi di dalam di sana ya. benar kalau kita punya keluhan juga teman-teman bisa langsung laporkan ke Satpol PP ataupun ke BNN ya gitu. Terus juga nanti kita juga akan mengulik-ulik nih selanjutnya, tapi udah di Udah ada. next episode Yes. mungkinan ya. Tunggu aja ya. Karena lebih kita seru ya. iya ini juga kita sebenarnya masih mau banyak tanyakan, tapi berhubung waktunya nih cukup Ibu. Wah, sayang sekali sebenarnya ya. Seru ya. Seru banget nih. Oke. Seneng gue nek nganu narkotika gue. Soalnya enak aja gitu. Kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi, Iya. apa yang terjalan seperti itu ya. Ibu. Rasa penasaran lebih tinggi ya. Karena lebih Benar. penting ya, ini sangat berpengaruh ya Bu ya Iya, kalau pengguna. iya. Karena tadi aku juga bilang Gen Z itu kita tuh kritis. Jadi Iya. kita harus mengkritisi, mengkuliti apa yang sudah kita tanyakan tadi. Nah, sebelum kita tutup nih Ibu, nah kita mau minta closing statement nih. Apa sih kata-kata Ibu untuk kita teman-teman di SMA Negeri 3 Bantul, terus juga apa namanya untuk remaja-remaja, mungkin dari Bapak Jumakir bisa dikasih closing statement ataupun harapan untuk Harapan kita ya nih untuk kayak kita gitu. gimana tuh Pak agar tidak terjerumus ke jalan yang Bapak seperti itu. Jumakir dulu. Oke, silahkan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi putra-putri terbaik SMA 3 ini adalah penerus estafet perjuangan ataupun pembangunan di Kabupaten Bantul ke depan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi Teman-teman generasi emas, jadi kalian harus berpikirnya cerdas dan juga teliti. lebih kritis ya, memilah dan Benar banget. keren juga. Ada lagi Bapak? Cukup. Cukup. Oke, dari Ibu. Saya silakan. tambahkan. Ada closing statement-nya? Untuk bisa sampai menuju ke Indonesia Emas 2045, kalian harus berani tolak, berani rehab, dan berani lapor ketika ada kasus narkoba. Betul. Bu ada ini ya Bu, logo-logo buat anti narkotika itu ada. Kalau kita ya-yanya se-Indonesia, Oh iya, ya se-Indonesia ya. ya, War on Drug for Humanity, jawabnya huha. Oke Bu. Oke Bu, Ibu yang bareng-bareng ya Bu bilang ya. kita buha ya Bu Iya, ya. Bu. Oke. Buha teman-teman. Jadi perangi narkoba demi kemanusiaan, jawabnya huha. Oke, Bu, oke. Paham teman-teman? Oke ya. Satu, Oke, bisa? semoga Bu. Oke. Monggo, Bu, dipimpin Bu. War on Drug for Humanity. Oke, terima kasih Bapak Jumakir dan juga Ibu
Arvin. Arvin. Maaf Ibu. Terima kasih Bu Arvin dari BNN dan Bapak Jumaken dari DPRD Komisi A Kabupaten Bantul. Kami ucapkan sangat berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah hadir di sini memberi kami materi yang super duper keren banget. Jadi kami bisa terbuka lagi pikirannya, kami bisa berpikir kritis lagi tentang narkoba, menjauhi pergaulan bebas dan juga perda-perda yang ada di Kabupaten Bantul. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara ya Mam ya. Acara kali ini cukup penting banget. Benar. Penting banget buat kita anak muda, apalagi Gen Z. Bener banget. Sampai bertemu lagi di podcast Magosik selanjutnya. Bye bye.